Oke, balik lagi sama gue Skrempeng di sini, dan di video kali ini gue mau nge-review salah satu produk Apple yang udah rilis sekitar 3 tahun yang lalu, yaitu iPhone 8 Plus. Untuk varian yang gue punya ini warnanya grey dengan kapasitas storage-nya 64 GB. Lalu kan pertanyaannya, apakah iPhone jadul ini masih layak digunakan di tahun 2020? Ya saran gue sih kalau kalian mau beli iPhone sekarang ya minimal iPhone 8 Plus ini. Pertama karena desain dan material yang digunakan iPhone 8 Plus ini terasa solid banget. Bodi bagian belakangnya terbuat dari kaca yang membuat HP ini terlihat lebih cakep. Feel di genggaman juga enak banget, terasa premium kalau dipakai di bawah sinar matahari. Ya walaupun agak licin dan rentan jatuh kalau dipakai dengan satu tangan, tapi kalian bisa siasati itu dengan menggunakan case favorit kalian seperti gua gini. Di bagian depannya kalian akan mendapati layar 5,5 inch Full HD dengan panel IPS. Walaupun nggak pakai layar AMOLED, tapi layar IPS-nya iPhone tuh terkenal akurat, warnanya nggak pucat, dan detailnya juga tajam banget. Untuk dipakai nonton film dan YouTube, layarnya ini masih tergolong bagus untuk di tahun 2020 ini. Dibekali stereo speaker di bagian atas dan bawahnya, bikin HP ini terasa nyaman banget saat dipakai sehari-hari dalam jangka waktu yang lama. Masih hadirnya home button di bagian bawahnya yang mungkin untuk sebagian orang masih sangat menyukai iPhone dengan sistem keamanan Touch ID seperti gua gini. Terlebih di masa pandemi ini yang mengharuskan kita untuk menggunakan masker saat berpergian, tentu akan lebih sulit jika ingin membuka iPhone dengan sistem keamanan Face ID. Untuk kecepatan Touch ID-nya juga gue rasa masih ngebut-ngebut aja, gue nggak ngerasain masalah di Touch ID dari iPhone 8 Plus ini. Overall menurut gue pribadi sih gue lebih nyaman menggunakan Touch ID ketimbang Face ID. Kecuali nantinya Apple akan merilis iPhone dengan sistem keamanan ganda yaitu Face ID dan juga Touch ID. Semoga aja ya. Di bagian atas dan bawahnya terdapat dagu dan jidat yang cukup tebal yang bikin HP ini terasa lebih besar saat digenggam. Tapi untuk sebagian orang itu menjadi kelebihan terutama saat dipakai ngegame karena dagu dan jidatnya ini bisa dijadikan sandaran tangan dan nggak perlu khawatir layarnya kesentuh seperti menggunakan iPhone zaman sekarang yang mengusung layar full hingga menyisakan sedikit saja untuk bagian atas dan bawahnya. Makanya banyak pro player yang lebih memilih iPhone 8 Plus ini ketimbang iPhone seri di atasnya yang menggunakan full display. Bukan karena performanya yang masih mumpuni, melainkan grip genggaman yang lebih enak dan nyaman seperti yang udah gue jelaskan tadi. Dipakai main PUBG Mobile masih lancar-lancar aja, nggak terdapat drop frame rate saat dijalankan. Panasnya juga masih normal ya, nggak kayak iPhone XS atau XS Max yang terasa panas banget saat dipakai ngegame berlama-lama. Untuk baterainya sendiri ini tergolong cukup awet ya. Dipakai main PUBG 1 jam, baterainya berkurang 25% sampai 30%. Dan kalau penggunaannya ringan-ringan aja kayak main sosmed dan ngegame sesekali, udah pasti HP ini bisa menemani kalian seharian full. Untuk pengecasannya sendiri, iPhone 8 Plus ini adalah seri iPhone pertama yang udah support fast charging serta wireless charging. Kalian bisa ngecas HP ini dengan power delivery 18-30 watt dan mendapatkan 50% baterai hanya dalam waktu 30 menit saja. Serta fitur wireless charging yang bisa membuat pengecasan kalian lebih efisien dan kekinian. Kamera dari iPhone 8 Plus ini juga masih tergolong oke dan bisa jadi kebutuhan kalian di tahun 2020 ini. Lensa utama dan 2 kali optical zoom-nya juga masih bagus, detailnya dapat dan warnanya natural khas Apple. Walaupun nggak ada night mode, tapi hasil foto di malam hari masih tergolong bagus kok. Videonya juga udah dapetin resolusi 4K 60 fps, hasilnya seperti ini. Udah cukup stabil walaupun nggak sestabil generasi iPhone di atasnya, tapi menurut gue sih ini udah lebih cukup buat menunjang kebutuhan kalian sehari-hari. Jadi kesimpulannya iPhone 8 Plus ini gue rasa masih layak banget untuk dibeli di tahun 2020. Desain premium khas Apple, performa yang masih mantap, dan iPhone 8 Plus ini masih bisa mendapatkan update iOS 2-3 tahun mendatang. Untuk harga secondnya sih sekarang udah murah banget, kalian bisa dapetin di harga 6 jutaan, bahkan ada yang jual di angka 5 jutaan. So, gue rasa gitu aja video dari gue. Kalau kalian ada pendapat lain, silahkan utarakan aja di kolom komentar. Gue pamit.